bagaimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama dengan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bapak, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai supaya dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan aluberta atau belum. Kemudian bagaimana jenengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan fisik cooking, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada jenengan, apakah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi pada kesempatan kali ini nanti, pada kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present Pak, kehadiran penuh. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan terakhir, indikator yang bagaimana yang Pak Rohmat inginkan untuk ketika dalam proses cooking ini nanti kali ini. Ya, jadi pada kegiatan ini nanti indikator yang ingin saya maksimalkan yaitu saya ingin agar coach saya itu bisa memperoleh solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi Pak. Oke, kalau begitu demikian dulu ya Pak praobservasi kali ini. Silakan Pak Rohmat melakukan coachingnya terhadap coaching supaya nanti bisa saya lihat bagaimana perkembangannya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohmat. Apa yang ingin diceritakan Bu? Betul Pak Rohmat, ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rohmat sebagai coach. Oke, nanti sepertinya kita nggak punya banyak waktu Bu, karena waktu kita terbatas. Nanti kira-kira 15 sampai 20 menit ya, untuk Tidak ngobrol apa-apa, Pak. ngobrol. Terus apa nih kira-kira yang ingin diceritakan sama Bu Admi? Oke, begini ya Pak, sedikit saya cerita. Ya, sambil saya tulis Bu. Di sekolah saya itu kan banyak sekali guru-guru senior. Oke. Senior. Mereka itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan masalah pembelajaran. Penyampaian materi, pembelajaran itu juga masih menggunakan metode konvensional, ceramah gitu. Pada sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, IT itu kan penting. Jadi tidak lagi ceramah saja lah, tapi dengan menggunakan teknologi pembelajaran yang semakin canggih itu Pak, sehingga pembelajaran itu bervariasi. Jadi mereka itu kurang variatif gitu loh Pak, menurut saya mereka kurang variatif, sehingga saya itu ingin menggali mereka supaya mereka bervariatif, anak-anak itu tidak jenuh gitu Pak. Oke, kalau seperti itu saya garis bawahi tadi permasalahannya, jadi pembelajaran rekan-rekan Bu Admi itu kurang bervariatif ya Bu? Iya benar. Karena menggunakan metode yang konvensional, jadi tidak bervariatif. Terus kira-kira dari percakapan kita kali ini Bu Admi menginginkan seperti apa Bu? Iya Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Saya itu ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya, khususnya dalam
penyampaian materi pembelajaran itu Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu? Iya betul. Kemudian perubahan. kira-kira perubahan yang Bu Atmi inginkan dapatkan itu yang seperti apa? Gini ya Pak, saya itu ingin memperoleh perubahan, misalnya hal penyampaian metode, kemudian model dan media pembelajaran. Kan sudah ada lab juga sudah itu, tapi belum mereka gunakan gitu loh Pak, belum mereka gunakan secara maksimal, jadi pembelajaran itu juga belum bervariatif. Nah sekarang itu juga banyak aplikasi di medsos itu, ada puisi, ada Canva, ada PowerPoint itu, tapi mereka hanya mengandalkan ceramah saja gitu Pak, tanpa adanya media apapun di situ, di kelas itu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran kan masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi untuk dalam kategori ide ya, ya Bu, dari level 1 sampai 10, kira-kira untuk levelnya di sekolahnya itu berapa Bu untuk saat ini? Kayaknya itu baru di level 5 Pak. Ini kenapa? Karena maaf ya Pak, banyak guru-guru yang senior itu yang pokoknya ceramah gitu aja. Sepertinya itu mereka agak sulit kalau diajak bervariatif gitu. Jadi saya mengatakan itu masih level 5. Oke, kalau dari level 5 untuk terjadi perubahan, kira-kira yang Ibu diharapkan itu pergeseran perubahannya itu ke level berapa? Nah, saya tidak muluk-muluk dulu Pak. Okay. Dari level 5 itu saya ingin menjadi ke level 7. Tuh, itu sudah menurut saya sudah getol, sudah tinggi ya Pak. Mengingat gurunya itu kebanyakan ya itu tadi, yang itu tadi ya, faktor senior gitu Pak. Kalau dari level 5 kemudian naik ke level 7, kira-kira usaha dari Ibu Atmi sendiri untuk bisa menaikkan level tersebut kira-kira seperti nah apa? itu Pak, makanya saya itu juga bingung ini. Saya tuh bingung memikirkan rencana apa yang harus saya kerjakan itu supaya saya memperoleh dari 5 menjadi 7 baik gitu mereka. Itu biasa saya tuh memiliki sedikit gambaran Kak. Saya tuh pengennya kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat gitu Pak, secara face to face bergantian lah. Oke, kalau untuk mentoring nanti kan Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan. Kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Atmi lakukan di sekolahnya bersama teman-teman guru yang lebih nyaman gitu untuk menyampaikannya? Kalau saya nanti mentoring, nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah yang jelas itu nggih Pak nggih, dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk membuat kegiatan itu loh Pak, yang biasanya pelatihan atau PHT ya itu Pak. Tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam hal penyampaian materi pembelajaran supaya tidak hanya ceramah itu Pak. Tadi kan Bu Atmi sudah menyampaikan, jadi ada beberapa kegiatan mulai pendampingan, kemudian mentoring, kemudian ada workshop. Dari ketiga ini Bu, kira-kira yang menurut Bu Atmi mudah untuk terrealisasi itu yang mana? Kalau saya itu yang mentoring, mendampingan individu dulu, mentoring dulu kan face to face Pak. Jadi langsung mengenal. Kalau nanti saya itu mengusulkan IHT atau workshop, itu saya harus melihat dulu waktunya, melihat dulu ya dana-dana. Nah dari narasumber pun kan juga harus levelnya tinggi juga itu Pak. Jadi saya lebih melakukan mentoring. Mentoring ya Bu. Jadi untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Atmi memerlukan support
atau bantuan dari siapa, kemudian untuk realisasinya gimana itu Bu? Nah, jelas itu Pak. Gitu. Support yang pertama itu kepala sekolah, saya Ya, minta support itu. dari kepala Oke. sekolah. Ya. Kemudian yang ahli dalam bidang IT nanti Pak Romat juga harus itu. Nggih. Harus dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Nah, itu Pak Romat nanti apa dituangkan di situ. Pokoknya saya minta bantuannya juga ya Pak. Oke Bu Agni, yang pengen lakukan adalah monitoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan ya Bu. Jawa dan sehingga bervariatif nanti pembelajaran. Terus kira-kira Ibu mau direalisasikan kapan ini? Ya harus secepatnya Pak ini. Kalau tidak secepatnya nanti lama-lama wah kasihan anak-anak deh. Nanti yang pertama akan saya coba untuk kolaborasi dulu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, termasuk juga dengan Pak Romat gitu, melakukan mentor seperti ini kegiatannya. Oke Bu Agni, dari percakapan kita hari ini apa sih yang kira-kira Bu Agni dapatkan? Ya Alhamdulillah Pak Romat, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu nggih. Saya sudah memiliki sedikit gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi nanti. Yang akhirnya nanti ya gimana lagi nih Pak? Pokoknya secepatnya dan saya bisa menguraikan benang merah ini, saya bisa berkolaborasi, saya bisa membuat perubahan variatif terhadap pembelajaran anak-anak itu Pak. Alhamdulillah Bu Agni sudah ada gambaran nih ya terkait bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif. Yang saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Agni. Nah untuk Terima kasih Pak. Nah sebelum itu saya juga ingin bertanya Pak ini Bu Agni untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini nanti bisa segera terrealisasi, kemudian juga bisa maksimal ya Bu ya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya ini. Nanti akan saya lakukan dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama perubahan di sekolah. Sama-sama Bu Agni, semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan sama-sama. Terima Kita juga kasih. mau melanjutkan tugas. Waalaikumsalam. Pak Romat, Iya Pak. tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Agni. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Pak. Pasca observasi. Yang Iya, Pak. pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian ini? Oke, terima kasih Pak Irfan. Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Di situ saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali poci untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan. Menurut saya sebagai observer ya, Pak, tadi proses coaching tadi sama Bu Agni dan Bu Agni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan proses alurnya yang juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Romat juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Agni sehingga Bu Agni bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga Pak Romat sebagai coach tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sama Pak? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi terkait dengan kegiatan kali ini, yaitu saya
ingin meningkatkan lagi kompetensi untuk memahami lagi proses coaching yang baik dalam memahami apa yang disampaikan coaching kita. Jadi bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak, itu yang ingin saya tingkatkan. Ya, semoga sesuai dengan keinginannya Pak Rohmat tadi, untuk kedepannya Pak Rohmat bisa melakukan coaching dengan baik, dan semoga dari hasil observasi saya ini bisa bermanfaat untuk Pak Rohmat ke depan. Sekian dari saya sebagai observer, apabila ada salah kata saya minta maaf, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Adni. Bagaimana kabarnya Pak Irfan hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, Pak Irfan, sebelum Pak Irfan melakukan coaching dengan Pak Rohmat nanti, sebagai awal saya ingin melakukan pertanyaan. Oke, beberapa pertanyaan nih ya Pak ya. Ya. Oke, yang pertama, saya akan menunjukkan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada Pak Rohmat dan Pak Irfan sebagai coach dan coachingnya. Nah, hari ini yang saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian, apakah nanti yang pertama sudah sesuai alur cerita, enggak Pak? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, terhadap Pak Rohmat, dan bagaimana nanti coaching Pak Rohmatnya sendiri merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Irwan sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Itu enggak Pak? Oke. Nah, pertanyaan saya, adakah kompetensi atau kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching nanti pada saat coaching? Ya. Terima kasih Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan ketika proses ini nanti, Iya. yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kehadiran. Ya. Kemudian mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot supaya proses kita bisa berjalan dengan baik. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, apa yang Bapak kembangkan secara spesifik? Yang kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan, Iya. yaitu mendengarkan aktif Iya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga proses ini tidak menjenuhkan. Oh gitu, oke. Dan tidak menjenuhkan, saya tulis ya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini nanti, indikatornya. Saya ingin kunci saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut berdasarkan pemikiran kuncinya sendiri. Oke, demikian dulu pra-observasi kali ini ya Pak. Silakan Bapak melanjutkan coaching dengan kuncinya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Adni atas kesempatannya. 3. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Irfan. Apa pada kesempatan kali ini apa kiranya yang Pak Rohmat ingin sampaikan kepada saya? Betul Pak, sebenarnya beberapa hari ini terakhir saya menunggu Pak Irfan ingin berjumpa, itu ingin yang ada yang ingin saya ceritakan Pak, karena ada masalah yang mungkin membebani pikiran saya Pak. Seperti itu ya Pak. Oke, sebelum nanti jam masuk kita masih ada waktu sekitar 15 menitan supaya saya bisa mendengarkan keluh kesah Pak Rohmat yang ingin disampaikan kepada saya. Semoga di waktu ini kita bisa menemukan solusi yang baik. Begitu Pak. Jadi begini Pak Irfan, terkait dengan guru itu banyak yang
meneliti kegiatan-kegiatan dalam proses KBM itu menurut saya itu masih buruk Pak. Kayaknya itu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi mereka secara monoton itu hanya bercerita, jadi mengakibatkan peserta didik kita itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi itu menurut saya Pak yang sangat menjaga dalam pikiran saya. Saya garis bawahi ya Pak ya. Berarti menurut pandangan Pak Rohmat di sini, setelah Pak Rohmat amati terhadap rekan-rekan guru, bahwasanya guru yang ada di sini di dalam pembelajaran kurang bervariatif dan monoton, serta masih memakai metode-metode yang mungkin kurang berkembang menurut Pak Rohmat ya. Apa sih yang Pak Rohmat inginkan berdasarkan cerita itu? Dari percakapan kita hari ini, Pak Rohmat ini menginginkan apa? Yang jelas saya menginginkan ketika proses KBM itu terjadi interaksi yang aktif Pak. Jadi metode-metode yang mungkin digunakan, metode yang konvensional itu bisa berubah Pak. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti definisi kita percakapan hari ini, Pak Rohmat menginginkan suatu perubahan. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Rohmat inginkan terhadap pembicaraan kita kali ini, serta efek terhadap apa yang sekolah ini inginkan? Kalau menurut saya Pak, yang ingin saya terjadi perubahan itu pada proses kegiatan belajar mengajar itu terjadi perubahan metode mengajar Pak. Dari yang metodenya biasanya konvensional hanya ceramah, sekarang itu berubah menjadi menggunakan beberapa metode yang interaktif, bisa menggunakan quizzes, kemudian bisa menggunakan Google Form, kemudian juga menggunakan media interaktif seperti YouTube. Jadi terjadi perubahan pembelajaran yang interaktif yang membuat anak itu menjadi menyenangkan Pak. Kemudian setelah itu nanti juga terdapat interaksi antara murid dan guru sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Sesuai dengan yang Pak Rohmat ceritakan, bahwa memang idealnya kita sekarang bisa menggunakan media serta metode yang bervariasi. Menurut Pak Rohmat sendiri, posisi sekarang menurut penilaiannya Pak Rohmat, di antara nilai 1 sampai 10, menurut pandangan Pak Rohmat, setelah mengamati guru-guru yang ada di sini, berada pada level berapa Pak kira-kira sekarang? Kalau menurut saya Pak, kalau dari level 1 sampai 10, untuk tempat saya sendiri itu levelnya itu baru 5. Karena memang ya itu tadi faktornya gurunya senior, kemudian untuk menggunakan metodenya juga masih konvensional. Jadi untuk di level 10 itu masih sangat sulit Pak. Jadi menurut saya itu baru level 5. Iya. Kalau menurut cerita level 5. Kalau menurut pandangan Pak Rohmat itu kedepannya mau ditingkatkan di dalam suatu pembelajaran itu menjadi level berapa kira-kira menurut pandangan Pak Rohmat? Kalau menurut saya sendiri, karena memang kita banyak yang faktornya sudah senior, itu cuma meningkat sedikit lah Pak. Dari 5 ke 7 itu sudah luar biasa. Menurut saya seperti itu. Dari level 5 ke 7, kira-kira usaha apa nih Pak yang Pak Rohmat ingin lakukan atau ciptakan di dalam suatu perubahan tersebut? Nah itu Pak yang mengganjal sebenarnya dalam pikiran saya itu di situ. Kalau untuk meningkatkan itu mungkin saya memiliki asumsi dan memiliki pendapat itu saatnya dilaksanakan mentoring Pak. Alhamdulillah. Jadi dilaksanakan mentoring Pak. Dilakukan mentoring ya. Iya. Untuk mentoring sendiri nanti rencananya pendampingannya kira-kira strategi apa yang ingin Pak Rohmat sampaikan atau yang Pak Rohmat inginkan terhadap mentoring tersebut? Iya. Jadi selain menggunakan mentoring, mungkin Pak saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mungkin bisa menyampaikan metode yang lain selain mentoring Pak. Mungkin bisa
berupa membuat pelatihan atau workshop seperti itu Pak. Jadi nanti pelatihan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, mungkin seperti itu Pak. Berarti Pak Rohmat ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan workshop ya? Iya Pak. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Rohmat untuk saat ini lebih nyaman atau yang mudah terrealisasi, ini yang mana dulu Pak? Sebenarnya dari ketiga yang ingin saya mintakan tadi Pak, itu untuk yang paling efektif itu menurut saya itu mentoring. Karena kalau kita melakukan pelatihan ataupun workshop itu tentunya kita membutuhkan biaya yang banyak, kemudian juga harus melibatkan banyak orang, jadi itu lebih sulit Pak untuk dilaksanakan. Jadi menurut saya lebih nyaman untuk dilakukan untuk saat ini adalah mentoring Pak. Nah, kalau mentoring sendiri, kira-kira Pak Rohmat ini memerlukan support system dari siapa dan support system yang seperti apa menurut Pak? Tentunya nanti saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru Pak, kemudian meminta rekan-rekan guru yang ahli di bidang IT untuk saling berkolaborasi Pak. Jadi nanti mungkin saya juga akan melibatkan Pak Irfan untuk dalam kegiatan-kegiatan ini. Oh, berarti Pak Rohmat ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan apa namanya, Rekan-rekan guru. rekan guru, Iya. warga sekolah yang ada ya, dimanfaatkan Iya. kinerjanya ya. Iya. Nah, rencananya untuk komitmennya dimulai kapan menurut Pak? Insya Allah secepatnya Pak. Minggu depan mungkin saya akan melakukan, tapi sebelum itu saya akan mencoba mengatur dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin juga berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat terlebih dahulu Pak, untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Terakhir Pak, dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Rohmat dapat? Kalau dari percakapan kita ini yang saya dapatkan yang pertama ya Pak, tadi saya merasa plong, itu yang pertama. Karena dari kegiatan ini tadi saya yang sebelumnya tadi masih bingung Pak, tapi setelah kita berbincang-bincang tadi saya sudah menemukan gambaran Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan apa untuk menunjang kegiatan pembelajaran ini agar lebih aktif lagi, kemudian terjadi perubahan di sekolah ini Pak. Alhamdulillah ya Pak, percakapan kita hari ini Pak Rohmat sudah mempunyai gambaran untuk kedepannya, bagaimana eksekusinya dan rencananya kapan akan dimulai. Saya tunggu kabar-kabarnya Pak, Ya, supaya percakapan kita hari ini bisa lebih bermanfaat lagi, dan saya tunggu untuk apa namanya, kelanjutannya dari percakapan. ya terima kasih Pak Irfan atas waktunya diberikan. Alhamdulillah, semoga saya bisa segera merealisasikan apa yang kita sepakati tadi. Saya sudah mencoba mencari alternatif untuk membuat perubahan-perubahan. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Pak Rohmat, apabila ada keluh kesah di kemudian hari atau mengalami kendala, jangan malu-malu untuk bercerita kepada saya, karena mungkin dengan Pak Rohmat bercerita sama saya bisa menampung semua keluh kesah Pak Rohmat dan kita bisa berdiskusi bagaimana perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih Pak Irfan. Saya Kembali lagi dengan saya Pak Irfan setelah observasi atau pasca observasi ya. Pak Irfan tadi sudah melakukan coaching dengan coach Pak Rohmat. Nah, sebelum penutupan ya, tadi Bapak sudah melakukan beberapa pertanyaan di pasca observasi tadi ya Pak ya. Nah, sekarang akan saya tanyakan yang pertama, saat melakukan coaching tadi ya, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan itu apa? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur kita itu Ya, menanyakan tujuan. ya,
identifikasi permasalahan, Aman, oke. rencana aksi, serta tanggung jawab, ya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Pak Irfan, nah saya sebagai observer ya, tadi sudah melihat sendiri proses coachingnya Pak Irfan dengan Pak Rohman itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alurnya Pak Rohman, Pak Irfan juga. Pak Irfan sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Rohmat ya tadi, sehingga Pak Rohmat itu menemukan sendiri solusi, menemukan sendiri permasalahannya, menemukan sendiri solusinya dengan prinsip coaching. Tadi sudah ya Pak. Nah pertanyaannya untuk penutup, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan indikator coaching ini tadinya? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita dapat melakukan, sehingga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik serta terbiasa. Nah itu Bapak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan teman-teman yang lebih baik lagi. Bapak, demikian observasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya untuk observasi. Demikian, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah sebelum kegiatan coaching pada pagi hari ini, nah tentunya saya ingin mendiskusikan Bu dengan jenengan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini nanti yang akan saya amati itu apakah nanti proses kegiatan ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian tentang bagaimana jenengan melaksanakan kegiatan coaching ini nanti, kompetensinya apakah sudah sesuai atau belum, kemudian sudah disesuaikan dengan prinsip coaching atau belum, diantaranya terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah sebelum masuk pada kegiatan coaching nanti, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sofi yang pertama adalah kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada pagi hari ini yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan untuk diobservasi ini nanti apa? untuk kompetensi spesifiknya itu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian untuk yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Sofi dalam proses coaching kali ini? Iya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, terima kasih. Demikian dulu ya Bu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya, semoga berjalan lancar dan sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Sofi. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah meskipun hawanya dingin. Oh, dingin. Ini Pak Irfan ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya, mumpung ketemu Bu Sofi, ada yang ingin saya sampaikan. Bu Sofi. Tapi ini sepertinya kita nggak punya waktu cukup banyak ya Pak. Ya. 15 sampai 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol. Ya. Apa nih yang mau disampaikan Pak Irfan? Begini Bu Sofi, terkait dengan rekan guru di sekolah kita ini, Ya. menurut pemandangan saya pribadi bahwa di dalam penyampaian dari tahun ke tahun itu tidak ada suatu perubahan,
dalam penyampaian materi masih menggunakan metode konvensional. Ya. Ini ceramah lagi ceramah. Padahal kita kan ketahui bahwa perkembangan di era sekarang Ya. sudah canggih teknologinya, Iya. serta pembelajaran yang semakin bervariasi. Ya. Tapi sekolah kita ini tidak mau melakukan suatu perubahan. Oh, gitu. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi menurut saya. Kalau boleh saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahannya ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya. Ya. Untuk medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama, Iya. konvensional. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Irfan dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan suatu hal hasil dari percakapan kita ini, adanya perubahan di sekolah kita, khususnya dalam hal penyampaian materi kepada peserta didik. Jadi Pak Irfan harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Irfan dapatkan? Yang saya ingin dapatkan dalam perubahan ini misalnya penyampaiannya, metode penyampaiannya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar menggunakan slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada sekedar metode ceramah atau sekedar mendongeng tanpa adanya media apapun. Jadi yang saya inginkan di sini adalah. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Sofi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ada yang mau disampaikan atau diceritakan Pak Irfan? Iya. Mumpung pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Bu Sofi, Ya. jadi mungkin nanti akan saya penyampaian apa yang ingin saya sampaikan ke Bu Sofi. Oh gitu. Tapi sepertinya kita nggak punya cukup banyak waktu ya Pak. Cukup 15 sampai 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang Siap. silakan diceritakan. Ya, begini Bu. Terkait dengan rekan guru di sekolah kita, Nah, menurut pandangan pribadi saya ini adalah suatu hal yang lumayan buruk, ya. karena saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada suatu perubahan dalam proses pembelajaran atau penyampaian materi kepada peserta didik. Oke. Para bapak ibu guru ini cenderung melakukan metode konvensional saja, artinya metode ceramah-ceramah. Hmm. Padahal metode itu seharusnya sudah lama sekali ditinggalkan, karena kita sudah memasuki di era zaman yang dengan teknologi yang sangat canggih di era sekarang. Jadi metode tersebut sebaiknya atau menurut pandangan saya pribadi pembelajaran jadi kurang bervariatif dan penyampaiannya kurang maksimal. Kalau saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahannya ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya, yaitu medianya ataupun modelnya itu masih menggunakan model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Irfan dapatkan? Secara pribadi saya dari percakapan ini nanti, dari diskusi kita ini nanti, Ya, setelah saya cerita permasalahan saya terhadap Bu Sofi, ya. saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah kita ini, khususnya dalam hal penyampaian materi terhadap peserta didik. Oh gitu. Jadi yang Pak Irfan harapkan itu adanya perubahan ya Pak. Ya, Kira-kira perubahan apa yang Pak Irfan inginkan? yang saya inginkan adanya perubahan di dalam penyampaian metode pembelajarannya, Ya. model atau media pembelajarannya itu sendiri Ya. yang lebih
variatif. Ya. Misalnya di era sekarang sudah banyak yang menggunakan puisi di dalam suatu penyampaian atau pengelolaan suatu materi, atau paling tidak minimal menggunakan PowerPoint lah, daripada metode ceramah yang sering digunakan yang tidak ada medianya sehingga murid di dalam menerima materi merasa bosan. Iya. Seperti itu. Oh gitu. Dari yang Pak Irfan sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model ataupun media itu adalah kondisi yang sangat ideal bagi Pak Irfan. Nah, sekarang berada di level 10 misalnya, itu yang kondisi idealnya. Kira-kira di sekolah Pak Irfan itu sekarang berada di level berapa? Kalau membicarakan di ideal itu atau yang sangat sempurna itu di level 10. Kalau menurut pandangan saya pribadi, sekolah saya jauh daripada itu. Ya. Dan kalau penilaian pribadi saya sekitar 5 itu, setengah dari kata sempurna. Gitu. Gitu. Oke, di level 5 ya, Iya. di kondisi sekarang. Iya, karena apa? Karena banyak guru-guru senior yang diajak berkembang itu sulit. Gitu. Kira-kira di level berapa nih Pak Irfan bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Karena jauh dari kata sempurna, dari 5 paling tidak lah kita bisa di level 7, karena mengajak berubah suatu perubahan yang secara signifikan, apalagi di sini adalah para guru-guru senior yang sudah terbiasa dengan metode ceramah, sehingga diajak juga mungkin ada suatu hal yang baru dan mungkin sulit untuk diterapkan karena kebiasaan yang lalu. Paling tidak level 7 lah itu sudah bagus. Dari level 5 ke level 7 ya Pak, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya sudah memikirkan bagaimana cara meningkatkan hal tersebut. Rencana tindakan saya yang saya perbuat mungkin seperti mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, supaya bergantian dan kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan secara langsung. Gitu. Oke. Untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan kegiatan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Irfan terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman dengan penyampaiannya gitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti akan coba koordinasi dengan kepala sekolah. Ya. Bagaimana sebaiknya kalau sekolah kita itu melakukan IHT, Ya. IHT atau kegiatan workshop dan serta konsultasi kepada wakasek kurikulum Ya. supaya kegiatan itu apakah bisa terrealisasi atau tidak. Karena mengingat tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk peningkatan kompetensi guru. Dalam penyampaian materi pembelajaran ya Pak. Ya. Berarti Pak Irfan ini udah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan, workshop juga ya Pak. Ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Irfan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Untuk saat ini menurut pandangan saya pribadi, Ya. mentoring adalah salah satu jalan yang terbaik supaya hal ini bisa terrealisasi serta bisa cepat tersampaikan kepada Bapak Ibu guru yang masih menggunakan metode lama. Karena kalau mengingat IHT atau workshop, kita juga harus menganggarkan serta kegiatan, serta kita harus mencari waktu yang tepat supaya tidak mengganggu jam pembelajaran. Sedangkan perkembangan di dalam pembelajaran tersebut harus cepat kita lakukan dan harus cepat terrealisasi Ya. ke depannya. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini
kira-kira Pak Irfan itu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa dan bagaimana? Untuk kegiatan mentoring, kita tetap akan koordinasi dulu kepada pimpinan kita, Ya, Bapak Kepala Sekolah, ya, supaya kegiatan kita bisa mendapatkan support system dari berbagai pihak. ya, Karena kita anggap urgent ya, Ya. urgent karena harus tersampaikan dengan baik. ya, Kita juga harus kasih masukan kepada sekolah supaya kita tidak ketinggalan atas perkembangan zaman cara penyampaian kita. ya. Jadi selain juga koordinasi dengan kepala sekolah, saya juga memerlukan rekan-rekan yang ahli di dalam IT tersebut, IT tersebut. Jadi supaya membantu saya atau membantu rekan-rekan Bapak Ibu guru yang katakanlah sudah senior, Ya. bagaimana cara merancang pembelajaran yang baik supaya bisa mudah di dalam mempelajarinya serta membuat bahan ajar yang baik tersebut. Oke, luar biasa Pak Irfan. Ini berarti Pak Irfan pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak Irfan mau merealisasikannya? Menurut saya, kalau ini dibiarkan makin lama tidak baik. Ya, Secepatnya paling tidak minggu depan sudah terrealisasi dengan baik, dan supaya bisa dilaksanakan suatu perubahan yang secara signifikan ya. dan bisa membuat bahan ajar serta penyampaian yang disampaikan kepada peserta didik bisa menjadi lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Oke, tetap semangat Pak Irfan, luar biasa. Oke, Pak Irfan, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Irfan dapatkan? Dari percakapan kita hari ini bisa mendapatkan suatu gambaran Ya, bagaimana proses atau melakukan suatu perubahan terhadap individu atau bahkan sekolahan bagi kita supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di dalam suatu penyampaian materi terhadap murid, sehingga murid mendapatkan fasilitas yang maksimal dari diri kita sendiri sebagai guru. alhamdulillah Pak Irfan sudah ada gambaran nih ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Pak Irfan setelah melakukan kegiatan mentoring untuk mendengar cerita-cerita yang menarik lagi, yang lebih asik tentunya. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya Pak. Ya. Semoga rencana-rencana dari Pak Irfan untuk kegiatan mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan Ya. baik. Terima kasih Bu Sofi telah meluangkan waktunya, telah mendengarkan keluh kesah saya terhadap Ya. bagaimana perkembangan atau metode di dalam mengajar kepada guru di sini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi support system bagi Bapak Ibu guru yang lain, serta bisa memaksimalkan dalam diri kita memfasilitasi anak supaya bisa berkembang menurut era yang ada. Amin. Sama-sama Pak Irfan, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya ya. Semoga Siap. kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Segitu aja Pak Irfan, terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Bu Sofi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Irfan dengan sangat lancar. Iya. Tadi kelihatannya sebelum penutupan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait dengan apa yang saya observasi pada kegiatan coaching kali ini. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu ada apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ingin dicapai. Ya. Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur beta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur beta tersebut bisa untuk menggali kunci dalam menceritakan permasalahan dan akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, baik. Tadi Bu Sofi menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Sofi dengan Pak Irfan tadi sudah berjalan baik, sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Sofi tadi juga sudah
menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Irfan, kemudian Pak Irfan pun juga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tadi. Baik, sebelum saya akhiri pertanyaan yang mungkin terakhir, yaitu itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Sofi berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Kompetensi saya itu, saya ingin melakukan cara saya itu lebih bisa memahami lagi proses saat coaching itu nanti, sehingga saya itu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, baik, semoga ke depan bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Ya, demikian observasi yang kita lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.